masa sapa jauzah. Aw tamsahu atau masa sapa jauzah. Iya ya jauzah. Biiznihi kelawan izine qadi. Biiznihi kelawan izine qadi. Ae al-qadi tegese kelawan izine qadi. Pasahna bilang di pasahtu kelawan nganggo lafaz pasahtu. Bilang di pasahtu kelawan nganggo lafaz pasahtu. Bilang di pasahtu kelawan nganggo lafaz pasahtu. Walau sallama maka lamun masrahaken. Walau sallama maka lamun masrahaken sapa jauzah nafaqatar robi ing nafaqah dina kang kaping 4. Wala taksahu mangka ora kena masah. Maka ora kena masah sapa jauzah. Wala taksahu maka ora kena masah sapa jauzah bima maudhu. Bima kelawan barang maudhu kang lewat apa mah. Maudhu kang wis lewat apa mah. Bima kelawan barang maudhu kang wis lewat apa mah. Ayo minan nafaqah. Ayo minan nafaqah. Namun sababna li'anahu karena saat temene ma iku soro dari apa ma. Iku soro dari apa ma. Iku dainah utang. Titik. Nah, sekecil lagi. Kemarin dijelaskan bahwa faiza tu'firat syurutul fashi, ketika syarat-syarat pasah sudah terpenuhi ya, ketika syarat-syarat pasah sudah sudah terpenuhi. Mana contohnya? Min mulazamati hal masna, si jauzah itu harus diam di tempat tinggal alladzi baba alaiha, tempat tinggal di mana suaminya pergi dari rumah tadi ya. Kemudian apalagi wa'adam sudurin nusyuz, dan si jauzah itu tidak nusyuz dan lain sebagainya. Nah ini ketika syarat-syarat pasah telah terpenuhi oleh si istri, kemudian si istri ngaju kepada qadi atau muhakam, maka tindakan qadi, langkah-langkah qadi adalah yumhalu al-qadi awil muhakam wujuban salasatan minal ayyam. Maka si qadi atau si muhakam jadi jangan langsung mempasah, tetapi harus memberikan tempo ya. Berapa hari? Salasatan minal ayyam, 3 hari. Nah setelah 3 hari ternyata jauh betul-betul insar, betul-betul tidak mampu, nah maka baru ya summa ba'da imhali salas yafsahu huwa asna ar-rabi, baru pada pertengahan hari keempat ya si si hakim itu membatalkan pernikahan. Jadi intinya jangan mentang-mentang si jauzah mengajukan pasah akhirnya langsung dipasah, jangan, tetapi harus memberikan tempo dulu sampai 3 hari. Kalau 3 hari pada hari keempat suami itu ternyata tidak mampu atau melarat, betul-betul melarat, baru yafsahu huwa asna ar-rabi, pada pertengahan hari keempat si hakim atau si muhakam itu mempasah. Nah gitu ya. Nah sekarang begini, autab sahuya biirnya, apa yang mempasahnya, menjatuhkan pasah nanti adalah dia, siapa itu? Si istri. Ya setelah 3 hari ya udah ditangguhkan, ditempelkan dulu 3 hari. Nah kemudian tiba-tiba pada hari keempat, titik ya. Itu jadi pasahnya, ulang lagi, setelah 3 hari lewat masuk pada hari keempat, maka yafsahu huwa au hiya biiznihi gitu. Kata enggak? Yafsahu huwa ay al-qadi al-muhakam. Maka pada hari yang
empat, pertengahan hari yang keempat, boleh si hakim, boleh juga iya ini, boleh juga si zaujah yang menjatuhkan pasah. Betul. Jadi si istri mengajukan pasah dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka si hakim harus memberikan tempo dulu, tangguhkan dulu 3 hari. Setelah 3 hari, summa ba'da halis salas bila yaliha, setelah memberikan tempo selama 3 hari 3 malam, baru yafsahu huwa ailal qadi al muhakam asna arabi atau tafsahu hiya bi idnihi al qadi. Maka setelah 3 hari 3 malam lewat, pada pertengahan hari ke-4 boleh boleh si qadi atau muhakam yang mempasahnya atau tafsahu hiya bi idnihi atau si zaujah yang menjatuhkan pasah bi idnihi atas izin si qadi. Paham? Nanti kalau si zaujah yang mempasah bagaimana bahasanya? Tahbilah di pasahun nikah dengan menggunakan bahasa atau kata-kata pasahun nikah, saya mempasah atau membubarkan pernikahan. Jadi nanti inti nama anu ngajatuhkeun pasah nama boleh qadi, boleh oleh si istri. Lamun si istri yang mempasahna maka bahasa pasahna kumaha? Pasahun nikah, saya mempasah pernikahan. Titik. Nah, cek tadi pasah itu pada hari keberapa? Pada pertengahan hari keempat. Kan dikasih tempo dulu berapa hari? 3 hari. Baru pada hari keempat, di tengah-tengah hari keempat itu baru terjadi pasah. Yang menjatuhkan pasahnya siapa? Boleh si istri, boleh si qadi. Nah, bagaimana kalau pada hari keempat tiba-tiba si jauh itu punya nafkah? Ya, cek Falau sallama nafaqatar Robi, lalu tiba-tiba si Jawad menyerahkan nafkah hari keempat. Hari keempat yang sebetulnya mau dipasah, tiba-tiba si suami memberikan nafkah, maka fala tafsahu, maka si Jawad tidak berhak mengajukan pasah bima maudhu dengan sebab hari-hari yang telah lewat. Kenapa? Karena hari-hari yang telah lewat tadi sorodainat itu menjadi hutang bagi suami. Yaitu menang si istri ngajukan pasar berdasarkan nafkah pada hari-hari yang telah lewat. Jangan. Kenapa? Karena sekarang kan hari keempat si suami mampu dan memberikan nafkah. Maka hari-hari yang telah lewat jangan dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pasah. Karena hari-hari yang telah lewat itu sorodainat menjadi hutang bagi suami. Jadi si istri tidak berhak mengajukan pasah, tetapi si suami menjadi punya hutang. Paham kan? Ya itu ya. Itu andai kata si suaminya menyerahkan pada hari keempat. Nah setelah menyerahkan hari keempat, hari kelimanya si suaminya miskin lagi, nggak punya uang lagi. Bagaimana kan? Walau asar lamun melarat, sopo jawab badaan sallama ing dalam sause yenta nyerahaken yenta masrahaken sopo santen sopo jawab nafaqatar robi ing nafaqah dina kang kaping papat. Nafaqatar robi nafaqah dina kang kaping papat binafaqatil khamisi kelawan nafaqah dina kang kaping 5. Ya, diberi tempo 3 poe pas hari ka-4 arek ngajatokeun pasah, tiba-tiba si suaminya menjadi mampu ya, dan akhirnya dia memberikan nafkah kepada istri. Karena pada hari keempat si suami menyerahkan nafkah, maka si istri fala tafsahu tidak berhak mengajukan pasah. Nah, tiba-tiba hari kelimanya, jadi hari keempat berarti gimana? Suami memberikan nafkah hari kelima. Nah, setelah pada hari keempat memberikan nafkah, tiba-tiba si suami menjadi miskin binafkah adalah khamis. Untuk nafkah pada hari kelima dia miskin melarat tidak mampu. Bagaimana tak? Banat makan rusakan sobat jauja.
banat maka terusakan sapa jauja alal mudah ing atase mangsa alal mudah ing atase mangsa ing hal kira ngaji mah kudu kaos ngobrol gitu ya. Banat maka terusakan sapa jauja alal mudah ing atase mangsa ing hal maksudna kumaha wal tastaknik lan ora mawi di sapa jauja haing mudat haing mudah ya sakit heula si jauja mengajukan pasah kepada hakim dan persyaratannya sudah terpenuhi maka langkah bagi hakim harus memberikan tempo berapa hari temponya 3 hari setelah 3 hari maka boleh dilakukan pasah dan pasahnya itu boleh oleh hakim atau boleh oleh si istri. Namun istri yang melakukan pasah maka kata-katanya atau bahasana menggunakan kata-kata pasah tun nikah saya mempasah pernikahan itu andai kata si suaminya memang masih tetap ihsan. Kalau toh pada hari keempat suami memberikan nafkah maka si istri tidak berhak untuk mengajukan pasah. Tiba-tiba hari keempat mah betul suaminya memberikan nafkah. Hari kelima si suami teh malah ihsan lagi. Bagaimana itu? Maka banat alal mudah maka si jauja melanjutkan masa tadi. Jadi kan masa imannya sudah 3 hari ya. Nah, seharusnya dia masa hari keempat dia mengajukan pasah karena hari keempatnya tidak berhak pasah di nafkahan maka dia pasahnya pada hari keberapa? Kelima. Berarti di tengah-tengah hari kelima ya dia boleh mengajukan pasah. Jadi tinggal melanjutkan saja. Maksud melanjutkan teh kumaha walam tastaknibha tidak perlu menghitung masa tempo dari nol. Enggak usah ya. Tinggal melanjutkan tadi masa imal sudah dilakukan belum? Sudah. Nah, tinggal di hari kelima lah di tengah-tengah hari kelima si istri melakukan pasah boleh oleh si kodi, boleh oleh si istri atas izin Pak Kodi. Paham? Jadi tinggal banat, tinggal melanjutkan saja. Wa zahiru qaulihim lan utai zahir pengandikane fuqaha. Lan utai zahir pengandikane fuqaha iku annahum sak temene sinten ki? Iku annahum sak temene ulama siapa mana? Anahu ya. Anahu wa zahiru qaulihim bener anahu barudak lamun anahu mah teu kahareuti berarti salah nulis wa zahiru qaulihim lan uti zahir pengandikane fuqaha iku annahu satemene jaoz ya sanyana suami iku lau asara lamun melarat sapa jaoz iku lau angsara lamun melarat sapa jaoz binapakoti sadis kelawan napakoh dina kaping 6 istanabat maka ngawitan sapa jaoz ing mudah istanabat maka ngawiti sapa jaoz ing mudah wa huwa utawi istinab iku muhtamilun kang ihtimal mungkin gitu ya. Nah, aya nama kieu cek tadi si Jawa poe kaopat bisa memberikan apa? Nafkah. Tiba-tiba hari kelima dia insar tidak bisa memberikan nafkah, maka kapan si istri berhak mengajukan pasal lagi? Pada hari kelima. Jadi tinggal melanjutkan yang tadi ya. Tidak usah istinaf lagi kalau memang miskinnya pada hari kelima. Tah ayeuna mah kieu umah lamun lau a'saro binapakoti sadis. Namun artinya
ketika si jauh itu melarat tidak mampu nanti pada hari ke-6 gitu ya, pada hari ke berapa? Pada hari ke-6. Nah, lamun misalnya pada hari ke-6, pada hari ke-4 mampu, masih kena bisa memberi nafkah. Pada hari ke mana? 5 masih mampu bisa memberikan nafkah. Tiba-tiba iksar, melarat, tidak mampu memberi nafkah pada hari ke-6. Pertanyaan anak, apakah pada hari ke-6 itu si istri, si zaujah berhak langsung mengajukan pasah? Ya, berarti namanya melanjutkan itu ya. Atau harus istinaf? Berarti kalau istinaf, berarti dia menunggu 3 hari. Jadi dia lamun iksar binafaqatis sadis, dengan nafkah pada hari ke-6 dia tidak mampu memberikan nafkah ya, maka istanafat si istri itu harus memulai lagi 3 hari ya, harus memulai lagi muddatul imhal selama 3 hari gitu. Jadi wajib istinaf lagi, jadi memberi tempo lagi selama berapa 3 hari lagi kepada suami kalau memang tidak mampunya pada hari ke-6 karena terselang 2 hari berarti ya. Wayah tamilul lan ihtimal opo ana usah temene jawaz. Wayah tamilul lan ihtimal. Wayah tamilul lan ihtimal. Opo anna usah temene kelakuan gitu. Opo anna usah temene kelakuan iku intahal lalat lamun nyelani. Opo salah satu telung dina. Kumalamun kaselana kutilu poe hari ke-4 mampu, hari ke-5 mampu, hari ke-6 mampu, tak eta mah wajaba maka wajib opal istinaf istinaf eta mah wajib kudu dimulai deui gitu. Jadi kudu memberikan penangguhan selama 3 hari. Au aqalu atawa lebih setitik atau di bawah 3 hari. Pala kalau di bawah 3 hari pala maka orang wajib. Kama kaya barang belakangan dikai masuk apa syekhuna guru kita. Walau tabaru ala namun gawe karena Allah sapa rajulun wong lanang. Walau tabaru ala namun karena gawe karena Allah sapa rajulun wong lanang. Binafaqatiha kelawan nafkah si rajul. Kalau ketika seorang suami berbuat karena Allah memberi cuma-cuma kepada istrinya, tak gitu. Kumaha lamun gitu. Lam mana lam yalzam maka ora wajib hari jauhnya opo al qabul maka wajib menerima pemberian yang cuma-cuma tadi. Balaha balik ikut tetap pada si jaujah, balaha balik ikut tetap pada jaujah mana al fasru utawi pasal. Farun laha fi muddatil imhal. Laha iku tetap pada wajah fi muddatil imhal ing dalam bangsana imhal. Fi muddatil imhal ing dalam bangsana imhal. Waridho lan ridho fi isarin. Kelawan melarat al khuruju utawi metu naharon ing dalam waktu awan. Naharon dalam waktu awan. Cabang masalah olaha fi muddatil imhal, selama masa imhal dan pada masa ridho ya. Ridho dengan apa? Dengan bi'isarihi dengan melaratnya atau dengan ketidakmampuan suami. Nah pada masa-masa itu suami tidak mampu, kemudian si istri ridho dengan ketidakmampuan suami tidak mengajukan pasah, atau si istri tidak ridho dengan ketidakmampuan suami tetapi dia dimintain untuk imhal dulu oleh hakim selama berapa hari? 3 hari. Maka pada masa
penantian tadi, masa imal tadi, boleh si istri al-khuruju utawi metu naharon ing dalam awan. Paham? Ketika si istri mengajukan pasah dan syarat pasahnya sudah terpenuhi dan kemudian dia mengajukan kepada hakim, maka hakim harus memberikan tempo selama berapa? 3 hari. Nah, pada masa penantian tadi, masa penangguhan tadi, si istri boleh keluar rumah. Paham? Atau si suami dalam keadaan isar, dalam keadaan tidak dan si istri ridho bi'isarihi. Apa ya? Ridho dengan ketidakmampuan suami. Maksud ridho teh kumaha? Terutama tidak mengajukan pasah. Maka pada masa ridho tersebut dia boleh keluar naharun di waktu siang. Kohron kelawan maksa, alih ngatas jauh, dan itu boleh memaksa kepada suami, ya diperbolehkan keluar rumah di waktu siang dengan paksa. Maksud dengan paksa itu tanpa izin suami. Lisu alina bakotin karena jaluk napakah. Apa tujuan keluarnya? Ya karena mau mencari apa-apa untuk minta napakah. Awit tisabiha atau ngasab napakah, atau untuk mencari napakah sendiri gitu. Gabungan busalak ini tuh jadi bayar napakah gitu. Kawin kasandi molor bae sandi ada. Jadi bayar dahar aing luhur mah jadi bayar dahar luhurna gitu. Nah, itu boleh si istrinya maksa keluar ya. Lisuali napakatin karena mau miss napakah, mau minta napakah, jajaluk napakah, atau karena mau usaha reknya napakah. Wain karena udah cenah penata si jauhnya teh mampu kaya walaupun wain kalah malun. Wain kana lan sanajan anak ikulah tetap kadu jauh-jauh apa malun harta, walaupun si jauh-jauh tadi punya harta. Wa amkana boga modal jeung mungkin dia mencari kasabnya di rumah dengan cara dagang, misalkan buka toko itu di rumah. Komo ayeuna mah zaman sekarang mah banyak peluang ya. Dengan uang tidak perlu keluar rumah, teu kudu ngalengkah asal leungeun we main jeung jempol tah sel. Itunya dalam alat kecantikan teh dinda teh. Kemudian nge-share naon foto sekarang, foto kemarin. Kalau kemarin foto can mandi dipoto tuh jelek kan gitu. Foto sekarang mah sudah pakai alat kecantikan cantik. Padahal mah lain karena memakai alat kecantikan sudah diedit gitu. Ada anak silakan yang beli, wah orang banyak yang beli tanpa harus keluar rumah. Ngantarkan barangnya gimana? Ya pakai online nanti, ya pakai jasa JNT, JNE dan lain sebagainya gitu. Diwain kana laha malun, walaupun si istri punya harta dan dia mungkin memungkinkan usaha di rumah, tetap dia boleh keluar. Wa amkana jeung konga ngopo kasboha menghasilkeun napakah. Fi baitiha ing dalam umah jauh-jauh walai salang orang anak iku lau kado si jaos opo man uhan enggak jauh-jauh, dan si suami tidak berhak untuk melarang. Ya. Itu teh istri keluar kecalakan aneh pada kamana rek usaha kan daripada moloroe kos maneh. Oh, menunya rewasa menunya kawas itu dasarnya nah itu kan. Cara itu menunya kawas naon baik, tetap nempel ya. Ujung nempel dina apa aku nih langsung eta nempel dina kursi dia langsung baik gitu. Nih, laisa lahuman uha, si suami tidak berhak untuk melarang. Anna habsau kana saat temenek nahane atau ngangkar jawas, suami tidak berhak melarangnya karena lianna habsau kana saat temenek ngangkar jawas atau menahannya suami laha maring jauja, karena suami berhak menahan jauja, berhak melarang keluar kepada istrinya. Iku innama huwa angin pasina utawi habsu iku fi muqabalati infaqi ing dalam ambandingi iku fi muqabalati infaqi dalam ambandingi infaqe jauz alaihi ngatasé jauzah. Sudah.
lantaran bisa suami berhak al-habsu, berhak untuk menahan, melarang istri keluar. Ini sebagai imbas karena suami menafkahi terhadap istrinya. Imbas suami memberikan nafkah, mencukupi nafkah, maka imbasnya si istri tidak boleh keluar. Sekarang nafkahnya terpenuhi enggak? Dipenuhi enggak oleh si suami? Tidak. Kalau nafkah tidak dipenuhi oleh suami, maka kebalikannya, berarti si istri jadi boleh keluar. Ulangi lagi. Kenapa si suami tidak berhak menahan istri keluar? Li'anna habsahu laha, karena menahannya suami laha terhadap si istri, innama huwa fi muqabalati infaqihi, itu sebagai imbas suami memberikan nafkah alihah terhadap istri. Imbas nate si istri tidak boleh keluar dan sudah dipenuhi, sudah dicukupi nafkahna oleh suami. Karena sudah dicukupi, maka imbasnya si istri tidak boleh keluar. Derek naon kalau warga cek peribahasa dan kebutuhan sudah dipenuhi. Nah, sementara sekarang si suami memenuhi nggak nafkah kepada istrinya? Tidak. Kalau tidak, maka ya udah, dia tidak berhak untuk melarang. Wa alaiha lan ikut tetap ingata sejauh rujuun utawi balik. Rujuun utawi balik ila maskanihi maring umahe jauh-jauh. Kemudian si istri boleh pulang. Kamana pulangna ila maskaniha, ke pulang ke rumah nate lailan ing dalam waktu bengi, mangkat isuk pagi pulang malam teu naon gitu. Li'annahu kana satemene lael iku waktu waktune ngungsi karena malam merupakan waktu istirahat. Dunal amal oranana kerja, dunal amal ora kerja. Karena malam merupakan waktunya istirahat, bukan waktu kerja. Walaman umrah tamatu. Awas ya, di samping si istri boleh keluar untuk mencari nafkah. Walaupun dia punya uang sendiri, tetap dia berhak mencari nafkah lagi gitu ya, mencari nafkah keluar. Nah, juga walahalan itu tetap pada jauh-jauh manuhu utawi nyegah jaos. Minat tamatu saking seneng-seneng. Tipe-tipe balik kaimah dah capek berhenti itu terus dagang sorabi tadi parapatan. Nah, balik kaimah dah teh aja teh. Terus dagang sorabi atau karunya. Dagang naon? Ya dagang kelontongan misalkan terus di pasar. Pulang dah balik kaimah tipe-tipe. Dan tipe-tipe mah waktu istirahat dan waktu naga gawe di annahu waktu iwa dunal amal. Tipe-tipe salakina wah yang paan suku naik tajam itu naon gitu. Ya, walalan boleh bagi istri manuhu melarang suami minat tamatui saking seneng-seneng biar lawan jauh-jauh naharon di waktu siang, wa kadzalika lailan, begitu pula di waktu malam. Cek salakina cing atau minta sacelupan we teu celupan mah teh celupan sakalian minum coban itu. Sate koma, mau mungkin masalah yang celupan mau dibikin gitu, mahal gitu beli alat pembersih gitu. Wa kadzalika lan kaya mongkon naharon lailan ing dalam waktu wangan langit tasbutu, tetapi tangan ayat tetapi si suami jadi teboga hutang. Ngerti teh? Jadi teboga hutang apa? Napakah ku ayana si istri nolak dipikir tuanku si salaki. Hari tadi namanya si suami masih punya hutang. Dengan adanya si suami belum memberikan apa-apa itu jadi hutang. Tapi kalau si istrinya nusuk, elik, melawan gitunya, tidak pasrah, maka gugurlah hutang si suami tadi. Itu lakin tasbutu tetapi gugur apa nafkah jauza andim matihi, dari tanggung jawab suami, andim matihi saking tanggungannya jauh dengan peda jatah nafkah gugur dari tanggung jawab suami, jadi terjadi hutang. Iraha mudatal mani dalam bangsane nyegah pada masa si istri nolak dipencetan sebetulnya biasa lah masuk lobang iduna gitu pencetan sebenarnya masa gedeng naik jadi
tadi tahan terus gitu ya gitu naik puncak gunung tinggi sekali kiri kanan kulihat nah gitu banyak pohon cemara hitam tiba-tiba si suaminya menolak talamun menolak isi dosa enggak dosa cuma hutangna suami jadi gugur fil laili lam bengi kolangan dika sapa syekhuna wa qiyasu lan utawi qiyasine wa qiyasu lan utawi qiyasine taskutu iku ana usa temene kelakuan iku lan apa kota orang napakoh iku tetep lah kadun jauzah zaman khurujihi dalam zaman batun jauzah dalam zaman batun jauzah lil kasbi maring kasa patokanna kasa bintaha bistutu opo kaul syekhina Allah